selesaikan dulu, kemudian kita dilanjutkan dengan tadarus ya. Oke, silakan silakan. Sta'id siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, silakan buka Al-Qur'annya ya. Sudah dapat semua? Oke, mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Naik ikut absen dulu ya. Iya, Bu. Ini ada yang tidak hadir, Nak? Ada. Siapa? Oh, kenapa, Nak? Dan ada kabar, Bu. Oh, iya. Satu orang yang tidak hadir ya? Ada, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut pelajaran. Sebelum lanjut pelajaran, saya mau tanya dulu, materi minggu lalu tentang apa? Oke, betul. Jadi materi minggu lalu itu adalah mensyukuri nikmat dan memenuhi janji. Ada yang masih ingat apa itu memiliki janji? Angkat tangan. Oke. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesetiaan dan kesanggupan untuk berbuat. Oke, betul. Jadi janji itu adalah suatu ucapan terhadap kesediaan seseorang untuk memenuhi janjinya. Oke, yang kedua mensyukuri nikmat. Ada yang masih ingat? Oke, apa, Nak? Oke, betul sekali. Jadi mensyukur nikmat itu adalah ungkapan terima kasih terhadap apa yang kita miliki atau segala sesuatu yang kita miliki harus disyukuri. Oke, baik anak-anak. Kita lanjut pelajaran hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu komposisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ibu mau bertanya dulu. Tadi pagi siapa yang sudah menolong seseorang? Ada yang sudah menolong temannya tadi pagi? Apakah berbuat baik? Saya, Bu. Oke, apa yang sudah kita lakukan tadi pagi? Membantu temanku angkat buku. Ya, itu adalah membantu sesama teman. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini adalah komposisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi teman kita sudah berbuat baik kepada temannya, dia sudah menolong mengangkat bukunya. Nah, sebagai orang muslim yang baik, kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, termasuk teman-teman, membantu teman mengangkat buku, bisa saja membantu teman menjangkau pulpen. Itu termasuk semua berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah, Surat Al-Inna ayat 48 dan Surah At-Taubah ayat 105. Nah, kita harus di sini memahami apa maksud dari Quran Surah Al-Ma'idah dan Surah At-Taubah
Kalau ibu mengatakan apa yang ibu katakan silahkan ikuti. Itu adalah kata kuncinya. Jadi ibu ulang. Kata kuncinya adalah apa yang ibu katakan silahkan ikuti. Oke, paham? Paham. Oke. Uji konsentrasi. Uji konsentrasi. Ayam ayam bebek 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 ayam. Ayam ayam bebek 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 ayam. Ada berapa kan ayam? 4. 4. Oke, yang lain. Kita mulai lagi, kita ulang lagi ya. Bebek bebek ayam, ayam ayam bebek. Bebek bebek ayam. Ayam ayam bebek. Ada berapa kan bebek? Ada berapakah bebek? Oke, betul sekali. Jadi uji konsentrasi. Oke, atas untuk semua teman-teman. Oke, anak-anak, masih semangat untuk belajar? Oke, jadi selalu perhatikan semua. Jadi pada kali ini ibu akan membagi kelompok, di mana masing-masing kelompok itu ada. Ibu akan bagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 orang, ada 6 orang. Paham? Nah, ibu bagi sesuai kelompok yang kemarin saja ya. Ibu. Oke. Jadi silakan duduk dari kelompok dari sekarang. Oke, baik anak-anak. Jadi sudah bentuk kelompok semua? Sudah. Lihat kelompok 1 yang ini ya. Ibu. Kelompok 2, kelompok 3. Halo kelompok 3. Ibu. Kelompok 4. Oke. Jadi di sini ibu akan menayangkan suatu video. Nah, dengan silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Oke, perhatikan di atas tolong. hanya menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita saya banyak orang terjebak pada kompetisi seni dan hanya memperhitungkan sahut kompetisi duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan pendidikan, dan kompetisi lainnya semuanya adalah kompetisi seni yang indah menggoda tapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan akan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Semua? Oke, baik. Jadi sudah disimak. Nah, sini ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, dari video tersebut, apa yang Anda pahami? Ada yang bisa? Oke, semuanya. Apa yang Anda pahami tentang video yang tadi kita lihat? Mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, betul. Nah, ada yang lain? Oke, apa lagi, Nak? Memerintahkan kita untuk bekerja keras. Ya, betul sekali. Nah, videonya itu kita diajarkan untuk selalu berkompetisi dalam hal kebaikan, dalam hal positif, tetapi jangan berlomba-lomba dalam hal negatif. Nah, selanjutnya di sini ibu akan memberikan sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya itu di mana kalian harus pecahkan apa maksud dari contoh kasus tersebut. Di sini adalah ibu akan memberikan pertanyaan, mengapa seorang mukmin bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan tadarus? Ada yang bisa? Nah, stop dulu. Ibu akan memberikan waktu beberapa menit. Silakan cari beberapa referensi, baik itu dari internet, dari buku, dan media manapun. Pertanyaannya itu adalah, mengapa seorang mukmin itu
bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat dan tadarus. Nah, silakan cari referensi lainnya, baik itu dari beberapa media. Oke, paham sampai sini? Oke. Selanjutnya sambil mencari uang bagikan ke KPD. KPD itu adalah lembar kerjanya. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah semua dapat KPD? Sudah. Oke, ini yang KPD yang mana? Ini ya, oke, ini semua. Oke. Baik anak-anak, jadi belum KPD-nya sudah diberikan semua? Sudah. Oke, sudah dikerjakan? Sudah. Oke, coba ibu cek ya. Oke. Oke. Sini sudah selesai, Nak? Sudah? Oke, coba ibu lihat. Oke, ini ya. Sini. Oke, jadi hasil dari presentasi kerja kelompoknya silakan presentasikan masing-masing perwakilan kelompok ya. Hasil yang didapatkan dari mengamati video tersebut dari LKPD-nya silakan sebentar dikumpul ya. Hasil kerja kelompoknya kelompok satu mana sudah? Oke, tolong dipresentasikan ya, siapa yang mewakili? Oke, lanjut. Berdiri coba. Nah, teman-teman, saya akan membacakan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat adalah upaya untuk berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan baik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Oke. Selanjutnya, intinya berkompetisi dalam kebaikan menurut ajaran Islam, yaitu pertama mendapatkan ridwan Allah, memanfaatkan waktu dengan baik, menjadi hamba yang taat kepada Allah, membantu sesama yang membutuhkan, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Oke, berapa jadi kompetisi dalam kebaikan itu adalah suatu usaha untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Di mana ada beberapa lomba yang pernah disebutkan oleh teman-teman. Di antaranya itu adalah mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua apa? Memanfaatkan waktu yang lebih baik. Itu adalah di antaranya. Oke. Kelompok dua siap? Siap, Bu. Oke, bisa presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah berapa? Oke, ya. Kedua, ingin membacakan dalil yang mendukung kompetisi dalam kebaikan. Al-Maidah ayat 3 siap? Oke, siapa yang akan mewakili? Oke, silakan berdiri, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
adalah semangat dan sikap kerja yang dilandasi oleh keyakinan bahwa bekerja adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bekerja keras dan produktif adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan niat yang ikhlas. Baik, saya mau akan memberikan beberapa contoh intinya itu kerja. 1. Menjadi teladan. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Menjadi pribadi yang buruk. 4. Menjadi relasi yang baik. Oke, betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Telah memaparkan tentang pentingnya etos kerja. Bagaimana seseorang itu harus memiliki kepentingan untuk etos kerja, semangat kerja. Nah, semuanya sudah memberikan contoh bahwa apabila kita memiliki etos kerja maka akan menjadi teladan bagi seseorang. Apa lagi dari contoh kedua? Meningkatkan produktivitas. Oke, meningkatkan produktivitas seseorang. Jadi harga diri kita ini akan lebih baik. Mulanya, materi yang mana kalian tidak pahami? Materi apa yang belum tahu dari keempat kelompok tersebut? Sudah tahu semua? Oke, baik. Jadi sudah tahu semua ya. Buatkan refleksi dulu dari pertemuan pertama sampai akhir. Nah, di mana kelompok 1 itu telah menjelaskan tentang pengertian dari kompetisi dalam kebaikan. Nah, ternyata sudah menjelaskan bahwa kompetisi dalam kebaikan itu adalah berlomba upaya untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam kompetisi tersebut. Yang pertama kita apa tadi, Kak? Mendapatkan keriduan Oke, jadi apabila kita berkompetisi dalam kebaikan, maka yang kita dapatkan itu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan baik. Dari waktu yang kita pada saat ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Terus materi kelompok 2 itu di mana menjelaskan tentang dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. Itu apa? Surah Al-Maidah surah ke ayat 48 surah ke 9. Nah, di sini juga dijelaskan tentang kewajiban seseorang untuk selalu berkompetisi dalam hal kebaikan. Dengan catatan tidak boleh kita berkompetisi dalam hal tidak baik ataukah hal-hal yang negatif. Oke, paham sampai di sini? Oke, kelompok 3 tadi sudah menjelaskan tentang apa tadi materinya? Tentang etos kerja, di mana telah mendapatkan pengertian etos kerja. Nah, pengertian dari etos kerja apa ya? Semangat dan sikap kerja yang dilandaskan oleh keyakinan bahwa bekerja adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jadi semangat kerja seseorang yang harus dilandasi dengan keyakinan dan keimanan. Jadi kalau kita bekerja harus meyakini, harus ada membarengi dengan iman. Terus yang keempat itu ada tentang dalil etos kerja yang di dalam Quran surah At-Taubah. Nah, di mana yang berbunyi Aqulimalu fasaya Allahu amalakum rasuluh wa tamuri mu'minin wa satarabbuna minallahi alimil ghaibi wasyahadah ayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di sini kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berasa bodoh. Intinya setiap mukmin kita diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Oke, anak-anak, dari tadi sudah kita mempelajari dari kita sudah refleksi materi dari awal sampai akhir.
Ibu akan menentukan materi hari ini, di mana kesimpulan materi kita hari ini adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, menekankan pentingnya bersaing dalam hal yang positif dan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Nah, yang kedua adalah kompetisi yang sehat dan etos kerja yang kuat adalah kunci dalam membangun karakter yang dan tanggung jawab yang bermanfaat. Oke, Ibu kira sampai di sini pertemuan hari ini. Jadi minggu depan kita akan belajar lagi tentang materi masih tentang materi kompetisi dalam kebaikan. Jadi kita akan menghafalkan dalil-dalil tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi silakan hafal dalil tentang etos kerja, yaitu Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Oke, Ibu kira sampai di sini pertemuan hari ini dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.